Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa intinya, mari kita berserah diri, menenangkan hati agar selalu mendapat kesejukan dan ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang lemah, yang papa, perlu setiap saat diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sungguh luar biasa jasanya, pahlawan dari segala pahlawan yang ada di muka bumi ini, karena misi perjuangannya itu mengubah peradaban manusia dari alam yang jahil ke alam yang serba modern ini. Seandainya alam jahil itu tidak dituntaskan oleh Rasulullah SAW, akan merajalela di muka bumi ini, maka akan cepat punah bumi ini. Kita berharap semuanya sadar, jangan sampai bangkit lagi masa jahiliyah itu pada zaman now ini. Kita memulai membenahi dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, handai taulan yang kita hadapi, baik sebagai pimpinan maupun sebagai pengajar kelak, di depan mata atau di depan anak-anak didik kita. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu menyempurnakan akhlak. Dimulai dari diri kita, mana akhlak yang sesuai dengan tuntutan agama, mana yang tidak. Akhlak-akhlak yang jahat, yang tidak baik, sebaik mungkin, segera mungkin dibuang jauh-jauh. Jangan jadi penyakit untuk diri kita atau penyakit juga bagi orang yang banyak. Para mahasiswa, pada pertemuan kita sebelumnya, kita membicarakan masalah pembagian puisi. Ada puisi yang berpola dan ada puisi yang tidak berpola. Atau pendapat lain mengatakan ada puisi lama, ada puisi baru. Tapi ibarat makanan, ia tetap makan yang dinamakan puisi yang harus kita lahap. Bagaimana untuk menikmati atau melahap makanan yang berupa puisi itu? Tentu kita harus tahu di mana letak gizinya, di mana letak kenikmatannya, bagaimana mengolahnya. Jangan kita hanya mampu sebagai orang-orang yang hanya pada tingkat penikmat, tapi kita harus lebih jauh dari itu. Kita bisa menginterpretasikan karya-karya yang ada di hadapan kita. Untuk itu, saudara-saudara yang saya hormati, kita harus tahu dulu bahagian-bahagian dari puisi. Bagian-bagian dari puisi itu orang melihat juga dengan cara dua sisi. Ada yang mengatakan melihat puisi dari unsur fisik dan unsur batin. Dan ada juga yang mengatakan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua-duanya benar. Tinggal bagaimana
kita mengulasnya, mengetahui lebih dalam terhadap karya-karya puisi. Dalam perkembangannya, unsur-unsur yang ada dalam puisi itu, baik yang dikatakan unsur fisik atau unsur batin, atau unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsiknya, terus berkembang sesuai dengan situasi perkembangan kreativitas para sastrawan mengubah puisi-puisi. Seperti yang saya singgung pada pembagian jenis-jenis puisi, bagaimana Khairil memberontak atau membebaskan dari unsur-unsur keterikatan. Nah, dengan terjadinya pemberontakan itu, maka ada unsur intrinsik yang bergeser, yang tidak lagi dipakai. Tapi setidak-tidaknya dari kacamata kita ingin melihat, kita bisa melihat gejalanya, kecenderungannya. Kenapa? Karena sebebas-bebasnya Khairil, pengaruh dari puisi berpola sudah tentu dapat kita jumpai pada karya-karyanya, meskipun tidak secara utuh. Kebudayaan, kalau diibaratkan karya sastra itu sebagai karya bagian dari kebudayaan, tidak mungkin langsung begitu saja punah. Dia pasti meninggalkan bekas untuk kebudayaan yang lebih baru. Saudara-saudara sekalian, unsur intrinsik, kita mulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi itu, atau unsur yang ada dalam puisi itu, dimulai dari yang dinamakan tema. Apa itu tema? Ada yang menyamakan tema itu adalah topik. Tapi tema itu mewarnai seluruh puisi. Kalau kita mengejar sebuah puisi, ini puisi perjuangan, karena kita sudah membaca sebuah puisi itu dan tahu kita warnanya ke arah menggambarkan perjuangan. Begitu juga seterusnya. Jadi tema itu dapat kita tentukan kalau kita membaca secara menyeluruh. Selanjutnya ada yang namanya amanat. Amanat itu adalah pesan tersurat ataupun tersurat di dalam puisi itu. Tersurat nyata-nyata dituliskan, kita mudah menafsirkan. Tersirat kita perlu menginterpretasikan sehingga kita tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh sastrawan. Terkadang sastrawan mungkin saja secara tidak sengaja, tidak sadar bahwa dia sudah menyampaikan pesan secara tersirat. Oleh karena itu bukan tidak mungkin kalau ibaratnya dibilang misalnya dengan bilangan ada 10 yang ingin disampaikan secara sadar, secara sengaja oleh sastrawan, bisa jadi ketika diinterpretasikan akan muncul amanat-amanat lain yang melebihi dari 10 pesan yang ingin disampaikan itu. Itulah fenomena karya sastra yang berbentuk puisi. Dan tema amanat sampai kepada puisi kontemporer masih diberlakukan, masih tetap ada. Meskipun terjadi perubahan-perubahan pada puisi, namun tema dan amanat itu melekat pada unsur yang abadi pada puisi. Selanjutnya, pola baris. Artinya kecenderungan bentuk barisnya. Kecenderungan itu bisa dilihat pada dua sisi. Jumlah suku kata, sisi yang terkecil kita lihat, atau jumlah kata. Pada puisi-puisi berpola, ada kecenderungan pola suku kata yang dipakai berkisar antara 8 hingga 12. Saya ingat kepada Anda, saya mengatakan kata kecenderungan. Kalau kecenderungan itu berarti kebanyakan. Kalau ada Anda menjumpai kurang dari itu, berarti itu sesuatu yang sifatnya sangat terbatas. Tapi teori itu menunjukkan
kecenderungan. Nah, kalau 8 hingga 12 suku kata, nah katanya berkisar antara 4 hingga 5. Itu pada puisi-puisi berpola. 4 hingga 5. Meskipun puisi-puisi berpola itu terdiri dari 1 baris, 2 baris, 4 baris, 6 baris, 10 baris, 14 baris, jumlah suku katanya dan jumlah katanya per baris seperti itu. Lalu ada pola lagi, pola bait. Pola bait itu, satu bait ada yang terdiri dari 1 baris, ada yang terdiri dari 2 baris, ada yang terdiri dari 4 baris, 6 baris, 10 baris, 14 baris. Itu polanya. Jadi ada pola bait unsurnya. Pada puisi bebas, hal itu tidak ada lagi kita jumpai. Dia bebas. Mungkin saja sampai 10-12 baris atau ganjil bilangannya, bisa jadi. Meskipun pada puisi modern nanti kita bisa melihat puisi-puisi yang punya baris mulai dari 2 baris, 3 baris, 4 baris dan sebagainya. Pada puisi modern, puisi peralihan antara puisi berpola kepada puisi bebas. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita bisa mengenal unsur intriksi itu yang namanya rima. Rima itu pola bunyi. Biasanya kecenderungan orang melihat pola bunyi akhir larik pada bait. Kecenderungan pola bunyi itu untuk puisi berpola serangkai AAAA, kembar AABB, atau berpeluk ABBA, atau bersilang AB-AB. Yang paling lazim itu AAAA, AB-AB, atau juga ada yang AABB. Saudara-saudara sekalian, karena keteraturan puisi berpola itu, jumlah katanya teratur, kemudian rimanya teratur, maka ada unsur irama. Beberapa puisi berpola dia punya langgam tertentu menyanyikannya, seperti syair. Bahkan lebih modern lagi, pantun-pantun dibuat dendangnya, lagunya. Kita bisa mengkreasikan, menukar pantun-pantun. Kayak lagu Tanjung Katung. Tapi iramanya itu mengikat atau membuat pantun itu terkoreksi dengan sendirinya. Enak didendangkan atau tidak. Kenapa demikian? Di pantun atau di syair atau di puisi berpola selalu kalau didendangkan, dendangnya, cengkoknya jatuh pada kata kedua. Jadi pada gendang, gendut, nah kata kedua, gendut turunnya. Pulau, pandan, jatuhnya kedua. Begitu seterusnya. Dalam teori Uhamidi ada unsur intrinsik pada puisi berpola yang namanya kaisura. Kaisura. Nah, lalu kita mulai mengetahui ciri-ciri atau unsur-unsur intrinsik pada puisi-puisi berpola. Oh, kalau 1 baris dia kategorinya apa? Ciri-cirinya benar enggak? Kalau 2 barisnya
Yang ada barisnya apa? Yang populer itu adalah gurindam sama karmina. Oh, kalau 4 baris itu apa dalam satu bait? Cenderungannya dikatakan pantun atau syair. Tapi membedakan pantun dengan syair ada sampiran. Jadi ada unsur intrinsik yang khusus, yaitu sampiran. Itu khusus pada pantun. Karena kekhususannya itulah karmina yang punya sampiran meski 2 baris dikatakan kategori pantun. Talibun yang kita katakan lebih dari 4 baris, 6 baris atau 8 baris atau 10 baris, kita katakan juga kategori pantun. Jadi pantun itu secara teori ada 3. Pantun yang 2 seuntai, pantun yang 4 seuntai, dan pantun yang 6 seuntai atau lebih. Yang penting jumlah barisnya genap. Kenapa? Separuh pertama itu berfungsi sebagai sampiran, separuh kedua baru isi. Hanya pantun yang mempunyai sampiran. Jadi kalau ciri-ciri pantun tidak dapat pada yang lain, punya sampiran. Itulah unsur-unsur intrinsik yang kita harus ketahui pada puisi berpola. Jadi kalau kita ingin mengamatinya dari unsur fisik atau unsur intrinsik menurut teori sastra, ya kita memperhatikan itu. Misalnya, kenapa kok puisi berpola yang satu enak didengar, yang lain tidak? Enak dan tidak enak itu biasanya efek dari banyak sedikitnya rima yang dia pakai. Karena rima itu terdapat pada satu baris, pada awal baris, pada tengah baris, dan akhir baris. Itu kemungkinan rima. Belum lagi estetika bunyi. Ada namanya asonansi, rima asonansi, disonansi, ada namanya efoni dan kakafoni. Nah, kalau kita tahu unsur bunyi yang mau kita kaji, dalam kajian memahami karya puisi, satu karya puisi berdasarkan teori yang ada, sudut pandang mana yang mau kita pakai. Lalu kalau kita ingin melihat juga prosesnya, gejala-gejalanya, seperti halnya dengan pantun, ya syair dan sebagainya. Sastrawan itu melahirkan karya-karya seperti pantun, syair dan sebagainya, itu akibat dari proses apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan atau dialaminya. Jadi proses dari indera. Kalau dia melihat sebuah buah, katakanlah itu buah durian, itu bisa dijadikannya sampiran. Apa yang dijadikan sampiran? Mungkin saja bentuk buah itu, mungkin saja rasa buah itu, mungkin harga buah itu, mungkin asal buah itu, dan sebagainya dan sebagainya. Dia bermulai dari itu. Anda akan latihan itu nanti ketika pelajaran sanggar sastra. Bagaimana membuat pantun itu. Di pedalam sanggar sastra secara spesifik puisi berpola itu Anda akan dibahas pada mata kuliah apresiasi puisi. Nah, dari unsur yang kita ketahui itu, lalu muncul puisi bebas. Tentu ada bebas unsur-unsur yang dipakai selama ini ditebas oleh Chairil Anwar. Tidak dipakainya lagi. Apa yang tidak dipakainya lagi? Yang pertama yang menyangkut dengan baris dengan bait. Apa menyangkut dengan baris dengan bait? Jumlah kata dalam satu baris, otomatis jumlah suku kata dalam satu baris. Jumlah bait dalam satu jumlah baris dalam satu bait. Dia tidak mengikuti pola tertentu. Karena itu kalau kita melihat puisi-puisi Chairil Anwar beragam modelnya, bait-baitnya.
dan rima akhir. Akhirnya hancurlah sudah unsur-unsur intrinsik yang selama ini dipakai oleh puisi berpola. Tidak akan kita jumpai lagi pola keseragaman, pola suku kata yang dipakai dalam satu baris, pola jumlah kata dalam satu baris, rima akhir yang tidak berpola, bebas, kaisuranya apalagi. Sehingga yang langgam irama itu yang bisa dipakai, sekarang sesuka kita aja memakai. Baru timbul kreativitas. Sehingga pada zaman modern ini tahun 1990-an, orang mencoba mengkreasikan puisi-puisi itu dinyanyikan. Saja aku dibawa orang dengan gaya syariausa misalnya oleh komposer tertentu. Sah-sah saja. Karena bukan cara menyajikannya itu, yang penting sampai. Amanatnya itu sampai. Emosinya itu sampai. Dapat dinikmati sebagai sebuah kesenangan estetika, juga sampai apa yang mau disampaikan oleh Khairil Anwar. Tidak ada persoalan. Seperti saya katakan, kalau dia puisi itu ibarat hidangan, Anda mau pakai sumpit, mau pakai sendok, mau pakai tangan, menikmati, yang penting Anda tahu, setelah masuk dalam mulut, Anda nikmati. Puisi juga begitu. Setelah Anda baca, Anda nikmati. Anda lihat melalui mata, Anda kombinasikan dengan telinga. Lalu Anda pikirkan, lalu Anda juga bisa merasakannya. Jadi Khairil membebaskan itu. Irama tidak ada lagi pedomannya. Rima tidak ada lagi pedomannya. Yang bertahan apa? Tema amanat. Tidak mungkinlah Khairil tidak punya tema dan amanat. Terus berlanjut sampai pada angkatan 1980-an. Pada 1980-an ada sesosok penyair yang nyentrik. Saya katakan nyentrik tanda kutip. Pertama sekali perilakunya yang waktu itu meminum bir, dia menyampaikan kredonya. Dasar pikirannya berkarya dalam bidang puisi. Penyair itu adalah Sutarji Khairul-Bahri. Dia memproklamirkan dirinya sebagai presiden penyair Indonesia. Karena hanya dia yang melakukan perubahan setelah zamannya Khairil. Rentang waktu yang cukup lama, 40 tahun, tidak ada perubahan kreativitas dalam bidang puisi. Sutarji Khairul-Bahri membuat puisi mantra. Anda harus baca kredonya itu sebelum menikmati puisi-puisi Khairil. Apa kata Khairil? Sebelum menikmati puisi-puisi Khairil dengan Sutarji, mohon maaf saya uraikan. Apa dikatakan Sutarji? Ia membebaskan kata dari jajahan makna. Makna kata ya kata itu sendiri. Dengan mudah dia mengatakan, mengibaratkan. Dalam kredonya, Anda harus baca kredonya. Di samping itu, Sutarji sebenarnya kalau kita lihat, dia memulai mengembalikan lagi karya-karya itu. Dari karya yang awalnya karya seperti pantun itu karya yang bersifat orality. Sutarji menggabungkan antara orality dan literasi. Kenapa saya katakan demikian? Secara literasi, Sutarji menghidupkan unsur intrinsik yang tidak diperhitungkan selama ini, yaitu tipografi. Susunan barisnya, beragam susunan barisnya, tidak lagi memikirkan hanya mempertimbangkan block style atau menjorok semi block style, menjorok ke dalam. Tapi orang juga lupa barangkali Sutarji mengembalikan juga puisi itu dalam awal mula munculnya puisi mantra, yaitu orality, kelisanan. Kenapa saya katakan demikian? Satu sisi kalau kita melihat teks tulis Sutarji itu,
kita sudah diberikan informasi keindahan puisi itu dan misterinya kata-kata yang dipakai. Di sisi lain, puisi itu hidup seperti bagaimana Sutarji itu membacanya. Anda bayangkan ketika dia membaca puisi Mesin Kawin di salah satu sekolah di Tanjung Pinang, para siswa protes. Kenapa? Karena dengan gaya erotisnya dia mengatakan lirik-lirik Mesin Kawin itu, bahkan menyebut nama kelamin di dalam puisi itu yang dianggap orang pornografi. Secara bercanda, Sutarji ketika ketemu dengan saya dan beberapa teman-teman pada tahun 80-an di rumah sakit Dr. Tabarani Nidab, dengan gamblang beliau mengatakan, saya hanya menyebutkan, sedangkan Dr. Tabarani memegangnya. Kenapa harus disalahkan? Itulah nyelenehnya seorang penyair. Tapi sebenarnya jangan nyelenehnya dilihat, jangan urakannya dilihat, jangan dilihat minum birnya Sutarji. Karena apalagi sekarang Sutarji itu tidak lagi mengandalkan bir dalam meminum, dalam membaca saja, dalam berkarya. Dia sudah meninggalkan masa-masa jahiliyahnya dia, yang mempertontonkan sesuatu yang tidak baik. Meskipun bagi orang-orang kepulauan hal itu dianggap biasa. Saudara-saudara sekalian, berarti ada unsur yang baru yang dimunculkan oleh Sutarji. Ada unsur yang lama dihilangkan oleh Chairil Anwar. Begitulah perkembangan perpuisian Indonesia. Timbul lagi beragam-ragam model. Ada puisi yang memainkan kata seperti puisi konkret. Ada bermain-mainkan kata dengan susunnya mengarah kepada intonasi, tipografinya, seperti yang dibuat oleh seseorang tentang puisinya Herman Sutarji, atau bentuk-bentuk yang lain, abrakadabra misalnya puisi konkret. Ada puisi-puisi para pemula yang wujudnya seperti puisi, seperti saja, tapi belum tahu mencapai puisi. Puisi-puisi pemula yang dikatakan puisi diafan. Ada lagi puisi-puisi yang sifatnya hanya mencurahkan, bagaimana mencurahkan perasaan. Karena kita tahu kadang-kadang seniman, para sastrawan pemula dimanfaatkan untuk demo. Dikatakan puisi-puisi pamflet karena style atau gayanya. Nah, dari keseluruhan itu, puisi-puisi ini ada gayanya. Gayanya timbul kenapa? Karena ada proses pemilihan kata, proses cara mengungkapkan yang kita katakan namanya diksi.